Halo Sobat RD, kita panggil Mas Ardi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, RD Prasetyo, channel YouTube yang beraksi dan menginspirasi. Ya, gimana kabar Sobat RD semuanya? Ya, dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya. Tetap punya motivasi yang besar untuk terus bisa berjuang di sekolah kedinasan favorit kalian. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Dan di video kali ini Rega tetap melanjutkan video yang sebelumnya di part 1 tentang Q&A yang sudah kalian tulis di kolom komentar di Instagram RD YouTube channel. Thank you banget buat semuanya yang sudah berpartisipasi untuk menanyakan. Kalian pasti bakalan masuk sekolah kedinasan. Amin. Karena kalian itu punya semangat yang besar daripada yang lainnya. Oke, ya. Jadi melanjutkan dari video yang sebelumnya, kakak bacakan beberapa komentar ataupun pertanyaan kalian terkait dengan sekolah kedinasan, tentunya bukan yang lainnya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, langsung saja. Ini dari mana ya? Dari tadi kan? Ini dari Bayu Klutik. Dari Bayu Klutik. Tes wawancara biasanya apa aja Bang yang ditanyakan? Wong cowok iki pasti. Di wawancara yang ditanyakan biasanya kepribadian, nama, tempat tinggal, tanggal lahir, hobi, minat bakat khusus, talenta, semuanya itu. Kemudian yang kedua, kondisi keluarga kalian. Juga tentang motivasi kalian ikut IPDN apa, tujuan kalian masuk IPDN apa, dan nantinya ketika kalian lulus, apa yang akan kalian lakukan atau akan mengabdi seperti apa. Kemudian juga ada pertanyaan terkait dengan hobi ya tadi ya. Sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak terlalu berat, tapi ada juga yang agak berat ya, seperti tentang sistem pemerintahan Indonesia, tentang Pancasila, tentang isu-isu yang sekarang itu terjadi di negara Indonesia pastinya, yaitu bakal ditanya. Terus juga kadang kita disuruh melakukan sesuatu ya, sesuatu apa nih? Nah, kadang tuh kita disuruh nyanyi, kayak disuruh baca Al-Quran, disuruh menyanyikan lagu, disuruh membaca Pancasila. Nah itu kadang apa ya, hal-hal yang gak kita duga dan kita lupa. Bayangkan nih ketika kalian ditanyakan, bisa nggak menyebutkan sila ketiga dari Pancasila? Kalian blank langsung, pastilah ya. Nah di situ kalian banyak-banyak belajar ya, di depan cermin mungkin kalian bisa ngomong sendiri Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Jangan kayak yang itulah ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pokoknya kalian belajar. Pokoknya di wawancara itu intinya materi-materinya sama dengan di TKD, Pancasila, wawasan kebangsaan, kepribadian, gitulah ya. Oke, next. Kemudian pertanyaan yang kedua ini dari Agung Aditye 72. Kak, mau tahu pembagian prodi yang ada di setiap kampus regional di IPDN apa aja ya Kak? Oke, untuk prodi di IPDN ya, sekarang itu sudah ada 3. Jadi zaman kakak tuh 2 masih, politik pemerintahan sama manajemen pemerintahan. Dan yang sekarang itu sudah ada 3. Yang pertama politik pemerintahan, fakultasnya politik pemerintahan, terbagi dalam 3 program studi. Ada program studi S1 kebijakan pemerintahan, program studi D4 politik pemerintahan, program studi D4 pembangunan dan kebudayaan. Jadi di dalam fakultas politik pemerintahan ada 3. Kemudian yang kedua fakultas manajemen pemerintahan. Nah di ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 program studi. Yang pertama S1 manajemen pemerintahan. Yang kedua S1 juga manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga S1 manajemen keuangan seperti kakak. Kemudian kakak tapi D4. Sorry. Kemudian yang keempat, S1 manajemen pembangunan, D4 keuangan daerah. Nah ini nih program studi kakak. Yang kelima program studi yang keempat mana? Program studi D4 administrasi kependudukan dan catatan sipil.
yang terakhir D4 manajemen sumber daya aparatur. Jadi itu teman-teman. Dan satu lagi yaitu ada fakultas hukum tata pemerintahan. Nah, prodinya studi D4 kependudukan dan catatan sipil. Kedua, D4 praktik ke perpolisian tata pamong. Yang ketiga, D4 manajemen keamanan dan keselamatan publik. Nah, jadi seperti itu. Selain dari program ini juga itu ada program pasca sarjana untuk S2 ya. Itu ada Magister Administrasi Pemerintahan Daerah. Kemudian kedua program Doktor Ilmu Pemerintahan. Jadi seperti itu teman-teman ya, ada 3 fakultas. Dalamnya ada beberapa prodi yang bisa kalian cek di websitenya IPDN langsung. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Selanjutnya dari Yan Yayan 888. Bang, kalau kuping kita agak caplang masih bisa lolos IPDN nggak? Kuping agak caplang. Seperti apa tuh ya? Kuping agak caplang. Coba search dulu ya. Search. Kupling kupling itu motor. Kuping caplang. Oh. Nope. Menurut kakak, kuping caplang itu ya, di dalam tes kesehatan teman-teman itu ada proporsional bentuk tubuh. Itu ada, baik itu wajah, tubuh semuanya, tangan, kaki, kepala itu ada. Tapi ketika kondisi kalian nggak terlalu parah, ya maksudnya nggak cacat-cacat amat gitu, masih berfungsi dengan baik, it's okay lah teman-teman, masih nggak apa-apa, masih fine gitu ya. Maksudnya kalau caplang ini kan masih aman, pendengarannya kan masih aman ya. Siapa ini tadi? Yan Yayan, masih aman kan? Maksudnya bisa dengar dengan baik gitu, dengan jelas. Menurut kakak ya masih aman-aman aja, nggak ada masalah. Kuping caplang, ya kalau kuping kalian nggak terlalu parah, maksudnya caplangnya nggak terlalu lebar gitu ya, ya masih wajar aja sih, masih wajar, masih bisa kok. Karena itu nggak bakalan menjadi salah satu poin ketika kalian dinyatakan tidak lulus karena kuping caplang, enggak ya. Tapi ada beberapa nanti penilaian item-item lain di kesehatan yang bakalan menjadi pengaruh nilai kalian, seperti itu. Nah, mungkin buat Yan Yayan, kalian itu bisa lah untuk ke dokter ya, menanyakan kondisinya ini gimana, apakah ini bisa mengganggu pendengaran, indera pendengaran kalian atau tidak. Selama itu aman, kata dokter ya fine aja, nggak apa-apa, kalian insya Allah bisa lulus di. Oke, next. Bang, izin bertanya, apakah sebelum tes abang tes kesehatan duluan di rumah sakit atau di mana gitu? Ya, jadi dulu itu sebelum tes kesehatan ataupun sebelum ikut IPDN, kakak tuh sudah tes kesehatan di daerah ataupun di rumah sakit ya, atau di puskesmas. Jadi tes awal tuh karena memang ada persyaratan dulu tuh harus menyerahkan surat anti narkoba sama surat keterangan sehat. Jadi otomatis kakak ngecek dong ya. Sekalian buat surat keterangan sehat, sekalian kakak cek. Saya kakak cek semuanya yang akan dites di tes kesehatan. Contohnya mata dites, THT telinga, terus gigi, hidung, ya, organ dalam, kelamin, tet itu juga dicek. Nope. Ya, itu buat apa? Buat antisipasi dan buat kalian bisa memperbaiki sebelum pelaksanaan tes, teman-teman. Ya. Kak, kalau nggak ke rumah sakit nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa, ke puskesmas bisa. Kak, kalau nggak ke puskesmas nggak apa kak? Nggak apa-apa, bisa langsung ke orang tua kalian, mungkin dokter atau perawat ya. Tapi kakak saranin kalian tes aja. Maksudnya check up dulu teman-teman, biar tahu kondisi kalian gimana, kondisi. Biasanya yang sering dicek tuh di varises ya, di belakang ini, di kaki belakang itu dicek. Jadi seperti itu. Itulah gunanya ketika kita check up awal terlebih dahulu sebelum pelaksanaan tes. Oke. Ya itu aja ya di video kali ini. Buat yang belum komentar ataupun memberikan pertanyaan, kakak tunggu ya. Ayo kakak tunggu. Dan yang sudah memberikan, thank you banget buat yang sudah berpartisipasi. Kakak doakan semoga kalian bisa berjuang terus dan bisa masuk di sekolah kesehatan. Oke, ya itu aja ya untuk video selanjutnya. Mungkin kakak bakalan ngebahas terkait dengan dunia pendidikan, mungkin bisa ya, karena kalaupun nanti kakak bahas, kan nggak mungkin bahas terus tentang IPDN dan IPDN. Mungkin kakak bakalan ngebahas tentang gimana sih pendidikan di Indonesia,
gimana sih cara belajarnya asik, gimana sih cara menyelesaikan soal, gimana cara nyontek. Enggak ya? Nope. Ya, oke, thank you buat semua yang sudah stay tune di channel YouTube RD Prasetyo. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen. Dan thank you sekali lagi buat kalian yang sudah subscribe sampai detik ini. Kakak berikan apresiasi yang besar. Ya, itu aja. Ya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.